Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell dan pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan 5 emiten sekaligus. Lalu bagaimana prospeknya? Kita akan membahasnya bersama SVP Research Kanaka Hita Solvera, Jason Nasriel. Selamat pagi Pak Johnson. Ya, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan 5 emiten sekaligus nih Pak nih. Nah, ini bagaimana dampaknya untuk IHSG? Sebenarnya tetap walaupun ada IPO launching or not, ya IHSG tetap dipengaruhi oleh pergerakan bursa global di Asia Pasifik yang pagi ini dibuka itu mix, tapi tadi malam Dow Jones dan most Europe indexes itu ditutup melemah gitu ya. Jadi sepertinya IHSG masih akan berada di kisaran 6120 sampai 6160. Nah, apabila IHSG bisa menembus di resisten 6160, IHSG akan mencoba di resisten 6250 ya. Jadi mengikuti pergerakan bursa Asia Pasifik. Nah, jadi IPO ya seharusnya mengikuti pergerakan bursa global pagi ini. Ya, kita ke emiten yang pertama, ini ada GTS ini Pak. PT GTS Internasional ini kan bergerak di distribusi gas alam dan buatan. Nah, ini bagaimana Anda melihat prospeknya? Ya. Kalau kami kan melihat data ya. Kalau kami melihat data dari kegiatan deal M&A secara global, sektor yang yang market share-nya cukup besar year to date itu secara global itu pertama adalah sektor teknologi, yang kedua adalah sektor finansial, yang ketiga sektor sektor kesehatan, yang keempat adalah sektor renewable energy. So artinya kemungkinan besar my suspect ya itu untuk IPO trennya akan seperti itu, yaitu pertama sektor teknologi, sektor finansial, sektor kesehatan, dan sektor renewable energy. Jadi IPO yang bersentuhan dengan sektor-sektor tersebut sepertinya yang akan lebih berprospek dibandingkan dengan sektor tradisional gitu ya. Karena pandemi ini will stay with us for the next 2 or 3 years, maybe longer ya, karena bisa dianggap sebagai udah sebagai virus influenza seperti biasa. Jadi mau tidak mau akan ada peralihan teknologi ataupun akselerasi terhadap adopsi digital gitu lebih cepat. Jadi Anda mau katakan bahwa GTS prospek kedepannya cukup baik begitu Pak? Not necessarily sih. Jadi tidak termasuk sektor tren yang akan tren ya untuk 1 tahun 2 tahun ke depan gitu. Jadi kalau sektor teknologi, sektor kesehatan yang dianggap lebih berpotensi, berprospek dibandingkan sektor-sektor lainnya. Baik. Nah, ini jumlah saham yang dikeluarkan kan memang cukup banyak ya Pak ya. Nah, ini kalau Anda melihatnya seperti apa? Untuk GTS sendiri? Untuk GTS sendiri kalau lihat prospek sih karena memang sebenarnya kalau kami memang lebih favor terhadap renewable energy ya, sektor renewable energy seperti yang ada hubungannya dengan mobil listrik ataupun baterai yang ada hubungannya dengan mobil listrik gitu. Jadi mungkin prospek untuk liquid natural gas is not really that bright ya, karena concern para investor ke depan itu adalah ESG ya, environment, social and governance, tata kelola. Jadi tata kelola perusahaan yang lebih memperhatikan kepada aspek environment. So artinya secara prospek not memenuhi kriteria ESG. So ya saya rasa mungkin industry wise atau trend wise masih netral lah ya. Jadi tidak se booming ataupun not serobas dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Baik. Nah, selanjutnya kita ke PT Semindo Gemilang Tbk ini Pak Johnson. Nah, semen merah putih kan akan meramaikan emiten semen di tanah air. Nah, ini bagaimana prospeknya dan apakah bisa bersaing dengan emiten semen lainnya? Oke.
Semen itu ada hubungannya dengan dengan sektor landed house ataupun sektor infrastruktur. Nah, kalau kita melihat dari kegiatan deal merger and akuisisi, sektor properti itu, sektor real estate itu termasuk top 5 ya, top 5 market share untuk kegiatan M&A. So artinya mungkin lebih sedikit berprospektif dibandingkan dengan GTSI ya tadi sebelumnya ya, jadi sektor liquefied natural gas. So semen mungkin untuk tren industri lebih berprospek, karena kalau kita lihat di semester pertama itu landed house penjualan itu juga lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Artinya kebutuhan akan semen sih masih ada gitu ya. Jadi artinya sepertinya sektor properti juga sudah mulai sudah bottoming mungkin di kuartal 3 tahun kemarin. Jadi artinya permintaan semen masih akan ada, khususnya di sektor landed residensial. So still prospektif kalau untuk semen. Jadi prospek kedepannya masih cukup bagus begitu ya Pak ya. Nah, dengan harga penawaran Rp680 per saham. Nah, apakah secara valuasi ini mahal Pak? Kalau valuasi IPO itu kan melihat financial projection 3-5 tahun ke depan. Relatif mahal atau tidak itu diukur dari valuasi 3 tahun sama 5 tahun yang akan datang. Jadi saat ini sih relatif valuationnya masih relatively reasonably value ya kalau dilihat pada saat ini. Ya baik, nah sekarang kita ke PT Kedoya Adiraya Tbk. Nah ini bagaimana Pak, selanjutnya ada emiten rumah sakit PT Kedoya Adiraya Tbk. Apakah ini waktu yang tepat untuk perseroan IPO? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, di awal pembicaraan tadi kita melihat kegiatan deal M&A ya di tahun ini ya, year to date. Nah, di mana top 5 sektor yang market share-nya cukup bagus, yaitu salah satunya adalah healthcare, kesehatan. Ya. So artinya sektor yang mana seperti rumah sakit ataupun misalnya biotech itu yang sebenarnya prospek IPO-nya lebih berprospektif dibandingkan dengan non ESG gitu ya, karena sektor kesehatan juga termasuk salah satu adalah kriteria yang memenuhi ESG gitu ya untuk perusahaan IPO gitu Pak. Betul. Jadi sektor yang cukup pas ya temanya ya. Jadi kalau kita mau lihat IPO itu juga kita melihat tren industrinya, dan kebetulan memang berdasarkan angka dari Refinitiv, dulunya Thomson Reuters, itu memang sektor healthcare juga salah satu yang bisa menikmati benefit dari pasca pandemik ini. Baik. Nah, dengan harga 1.720 dan saham yang dikeluarkan hanya 185 juta lembar. Nah, ini bagaimana secara valuasi, Pak? Kita melihat dari free float-nya ya. Free float-nya cukup bagus ya, sekitar 20%. Jadi artinya in terms of likuiditas juga oke. Kalau valuasi is still reasonable valuation, karena tetap kalau untuk harga IPO itu kan mereka melihat projection maksimal adalah 5 tahun. Jadi valuation wise is still reasonable price. Tapi kalau kita bicara fundamentally speaking, kita bicara sector wise, sektor healthcare itu yang akan diuntungkan. Jadi kalau misalnya investor mau mencermati IPO, prospek IPO, kita melihat trennya. Jadi sektor healthcare yang sektor healthcare, teknologi dan renewable energy yang masih akan tetap booming untuk 2 tahun 3 tahun ke depan related with pasca pandemik gitu. Jadi ini bisa dikoleksi jangka panjang, pendek atau menengah, Pak? Bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Namun kalau untuk trading gini, mindset investor kalau untuk IPO itu mindsetnya itu harus untuk investor ya, untuk investasi, jangka menengah, jangka panjang. Jadi boleh sih kalau untuk IPO yang berprospektif di antara IPO yang akan yang melantai minggu ini, Rumah Sakit Kedoya yang salah satunya berperspektif. Baik, terima kasih Pak Johnson atas informasi dari Anda dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi obrolan singkat kita bersama dengan SVP Research Kanaka Hita Solvera, Johnson Nasrial. Dan seperti apa pembukaan pasar